Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indina Zulfa, NIM 53020190028 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan hak asasi manusia dengan hukum Islam. Kali ini yang kita akan bahas ialah pengertian hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia, pandangan ulama tentang hak asasi manusia, keterkaitan HAM dengan Al-Quran, dan keterkaitan HAM dengan hadis. Pengertian HAM. Pengertian hak asasi manusia secara etimologis, istilah hak asasi manusia berasal dari istilah droit de l'homme, yaitu dari bahasa Prancis. Lalu ada human right yang berasal dari bahasa Inggris, dan hukuk al-insan dari bahasa Arab. Right dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara terminologis, istilah hak asasi manusia sering dinamakan dengan hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Pendapat para ahli tentang HAM yaitu ada dari Maryam Budiarjo, John Locke, dan Profesor Kuncoro Purbo Pranoto dan Bardun Lopan. Salah satunya yaitu dari John Locke, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada sifat manusia yang tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia dimulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris, yang berisi tentang merencanakan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut, yaitu raja yang menciptakan hukum tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Berawal dari sinilah lahir doktrin yang tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab pada hukum. Selanjutnya, setelah lahirnya Magna Carta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, yaitu dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka bumi. Lalu adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. Bill of Rights melahirkan asas persamaan. Lalu para pejuang HAM dahulu sudah berketetapan bahwa hak persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Lalu lahirnya beberapa teori, antara lain teori Rousseau. Selanjutnya ada munculnya The American Declaration of Independence. Selanjutnya lahir pada tahun 1789 yaitu The French Declaration, di mana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Semua hak ini sesudah Perang Dunia Kedua, yaitu sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia. Lalu dijadikan dasar pemikiran yang melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal yang kemudian dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights yang diciptakan oleh PBB pada tahun 1948. Lalu bagaimana pandangan ulama tentang hak asasi manusia? Pandangan cendekiawan Muslim yang sekaligus mewakili kalangan ulama Indonesia tentang HAM dapat dilihat dari beberapa pendapat, yaitu dari pendapat Ali Yafi, misalnya mendukung HAM dalam argumen konsep maslahah yang diperkenalkan para ulama fikih klasik. Dalam teori hukum usul fikih ada kaidah yang menyebutkan bahwa tujuan hukum syariat Islam adalah mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan-kebutuhan yang dasar, pemenuhan kepentingan dan pemenuhan perhiasan mereka. Selanjutnya ada pendapat yang agak kontroversial, yaitu tentang hak-hak asasi ini diperlihatkan oleh Munawwar Syadali, yaitu mengenai perbudakan. Selanjutnya,
hak asasi manusia dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama bagi umat manusia, terutama adalah umat Islam, telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Lalu hak asasi manusia dalam Al-Quran dapat dilihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran, antara lain dalam Al-Quran terdapat puluhan ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup, dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 32. Lalu Al-Quran juga menjelaskan 100 lebih ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu ada Al-Quran yang mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam ratusan ayat. Selanjutnya dalam Al-Quran terdapat puluhan ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa dan menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengutarakan aspirasi, misalnya yang dikemukakan dalam surat Al-Kahfi ayat 29, serta beberapa ayat lain yang menunjukkan penghormatan HAM dalam ajaran Islam. Lalu hak asasi manusia dalam hadis. Secara historis, prinsip-prinsip HAM sudah diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa awal kepemimpinan beliau di Madinah. Di Madinah, di samping berfungsi sebagai Rasul, Nabi Muhammad juga menjabat sebagai kepala negara yang warganya terdiri atas berbagai macam aliran dan golongan yang jauh sebelumnya saling bersengketa dan bermusuhan. Lalu ada uraian-uraian berikut merupakan sebagian dari nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan dalam perspektif hadis yang ditemukan dalam literatur hadis, antara lain tentang hak hidup, hak persamaan keadilan, hak menuntut ilmu, dan hak kepemilikan. Sekian dari saya, mohon maaf terdapat banyak tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.